Di awal film kita diperlihatkan dengan hujan badai yang sedang terjadi di tepi pantai. Seorang penjaga mercusuar bernama Tom tak sengaja menemukan wanita cantik yang sedang terdampar di tepi pantai dengan beberapa luka di perutnya. Tanpa menunggu lama, Tom langsung menolong wanita tersebut. Keesokan harinya terlihat wanita itu sudah siuman dan Tom juga telah mengobati luka di perut si wanita. Tak lama Tom membawa secangkir teh dan langsung mengajak ngobrol wanita itu. Diberitahu kalau wanita ini bernama Atlana yang mengaku jika dirinya adalah ratu dari kerajaan Atlantis. Atlana sengaja kabur dari sana karena ia menolak untuk dijodohkan dengan Raja Orpak. Di sini Tom mencoba mempercayai saja semua perkataan Atlana. Meskipun dalam hatinya ia hanya menganggap semua itu mitos. Hari-hari berikutnya terlihat Tom dan Atlana yang semakin dekat, bahkan kini mereka saling jatuh cinta. Dari hasil hubungan itu Tom dan Atlana sampai mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Arthur. Suatu hari terlihat Atlana yang sedang memberi dongeng Arthur tentang kerajaan Atlantis. Tiba-tiba mereka diserang makhluk laut yang diutus oleh Raja Orpak, calon suami Atlana. Dengan semua kekuatannya, Atlana akhirnya mampu menghabisi semua makhluk laut yang menyerangnya. Dari sini barulah Tom percaya jika Atlana adalah seorang ratu dari kerajaan Atlantis. Keesokan harinya Atlana memutuskan untuk kembali ke kerajaan laut. Karena ia yakin jika Raja Orpak akan mengirim lagi pasukan untuk menangkapnya. Semua ini Atlana lakukan karena dirinya tak ingin membahayakan Tom dan juga Arthur anaknya. Sebelum pergi Atlana berjanji jika suatu saat nanti Atlana akan kembali lagi kepada Tom. Atlana juga menitip pesan agar Tom selalu menjaga Arthur dengan baik dan juga mengatakan jika ibunya adalah seorang ratu Atlantis. Beberapa tahun kemudian memperlihatkan Arthur yang sudah sekolah dasar. Kali ini sekolah Arthur mengadakan kunjungan ke akuarium Boston untuk melihat hewan-hewan laut di sana. Di suatu waktu Arthur dibully oleh teman-temannya karena ia berbicara dengan seekor ikan. Namun tiba-tiba ada ikan hiu yang marah tatkala melihat Arthur sedang dibully oleh teman-temannya. Semua orang sangat ketakutan karena kaca akuariumnya hampir pecah. Namun dengan tenang Arthur dapat menenangkan hiu tersebut dan memintanya agar pergi. Melihat hal tersebut semua orang langsung tercengang oleh kehebatan Arthur. Barulah di sini semua orang menghargai Arthur, bahkan ia sampai diberikan julukan Aquaman. 20 tahun kemudian memperlihatkan sebuah kapal selam Rusia yang sedang dirampok oleh para bajak laut. Kelompok bajak laut ini dipimpin oleh seorang pria bernama David yang dijuluki Black Manta. Ternyata David juga bekerja sama dengan ayahnya untuk merampok kapal selam tersebut. Di waktu yang sama tiba-tiba kapal selam itu ada yang mengguncang lalu membawanya ke permukaan laut. Ternyata itu adalah Arthur atau Aquaman yang kini telah dewasa dan berniat menolong para kru kapal selam. Kemudian dengan sangat mudahnya Arthur menghabisi satu persatu anak buah David, si ketua bajak laut. Ketika sedang menolong para kru kapal selam, Arthur diserang oleh David menggunakan pisaunya. Namun tentu saja itu tidak mempan dan malah David yang dihajar sampai terpental. Di waktu yang sama ayah David menembak Arthur dengan senjatanya. Namun hal itu juga tidak mempan dan Arthur langsung menyerang balik ayah David. Di sini Arthur berniat akan mengampuni David dan ayahnya yang sudah tidak berdaya.
Namun ketika Arthur akan pergi ke atas kapal, tiba-tiba ayah David menembakkan lagi senjatanya kepada Arthur. Akibat tembakan itu, kapal selam menjadi bocor dan pipa besar menindih kaki ayah David. David memohon kepada Arthur agar ia mengangkat pipa yang menindih kaki ayahnya sebelum kapal ini tenggelam. Namun Arthur yang muak, ia pun meminta David agar berusaha sendiri kemudian pergi dari sana. Ayah David yang sadar jika dirinya tak akan selamat, ia pun meminta David agar pergi saja meninggalkan dirinya sebelum kapal ini tenggelam. Namun sebelum itu, sang ayah memberi pesan terakhir agar David membalaskan dendam kepada Arthur atau Aquaman di suatu saat nanti. Pada akhirnya David pun pergi sementara ayahnya harus tewas tenggelam bersama kapal. Adegan berpindah ke dasar laut dan di sini kita diperkenalkan dengan Raja Atlantis yang bernama Orm. Diberitahu kalau Orm ini merupakan anak dari Atlana si Ratu Atlantis yang terpaksa menikah dengan Raja Orpak yang artinya Orm adalah adik Arthur si Aquaman. Namun karena Ratu Atlana ketahuan telah mempunyai anak dari bangsa darat, sekarang ia pun dihukum oleh Raja Orpak dan lokasinya tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Kembali ke Orm yang kini sedang berbincang dengan Raja Nerus yang merupakan raja dari kerajaan Sebel. Saya jelaskan sedikit, di dasar laut ini ternyata bukan hanya ada kerajaan Atlantis, namun juga ada beberapa kerajaan lainnya. Di sini Orm mengajak Raja Nerus untuk menyerang bangsa darat atau umat manusia. Orm sangat membenci mereka karena manusia hanya bisa mengotori lautan dan menangkap ikan-ikan. Di waktu yang sama tiba-tiba datang satu kapal selam manusia yang langsung menyerang Orm dan juga Raja Nerus. Pada akhirnya Orm berhasil menghancurkan kapal selam tersebut. Akibat serangan barusan, Raja Nerus pun menyetujui ajakan Orm tadi, yaitu menyerang umat manusia. Raja Nerus menjadi marah karena dirinya telah diserang duluan oleh umat manusia. Adegan berpindah ke Arthur yang kini sedang bersama Tom ayahnya. Tiba-tiba Arthur didatangi oleh wanita berambut merah yang bernama Mera. Ternyata Mera ini berasal dari dasar laut dan merupakan putrinya Raja Nerus. Di sini Mera telah mengetahui jika Arthur adalah putra pertama dari Ratu Atlana. Mera pun memberitahu Arthur jika Orm adiknya berniat akan menyerang bangsa manusia sehingga Arthur harus segera menghentikan perbuatan Orm tersebut. Namun sayangnya Arthur tidak memperdulikan semua itu. Karena dirinya tidak ingin lagi ada urusan dengan bangsa Atlantis. Di sisi lain memperlihatkan David si Black Manta yang kini sedang duduk sendiri di atas kapalnya. Tak lama ia didatangi oleh bangsa Atlantis yang membawa alat canggih untuk menampilkan Orm dari jarak jauh. Di sini Orm berterima kasih kepada David karena telah menyerangnya barusan. Ternyata kapal selam yang menyerang Orm dan Raja Nerus tadi adalah ulah David dan juga Orm. David mau melakukan hal itu karena ia berharap diberi kekuatan oleh Orm untuk balas dendam kepada Arthur si Aquaman. Sedangkan Orm sendiri melakukan hal tersebut agar Raja Nerus juga ikut membenci umat manusia. Di sisi lain memperlihatkan Arthur yang sedang dalam perjalanan pulang bersama Tom ayahnya. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan gelombang tsunami yang sangat besar. Ternyata tsunami itu sengaja dikirim oleh Orm dan juga Raja Nerus sebagai peringatan pertama untuk umat manusia. Arthur pun sebisa mungkin berusaha menyelamatkan Tom ayahnya, namun sayang mereka harus terpisah. Untungnya tiba-tiba Mera datang dan menyelamatkan Tom beserta meredakan tsunami tersebut. Di sini Mera berkata jika tsunami barusan adalah kiriman dari Orm yang ingin melenyapkan bangsa manusia. Jika Arthur tidak segera bertindak, maka dalam waktu cepat semua manusia akan lenyap. Mendengar itu semua, barulah Arthur mau menuruti perintah Mera. Keesokan harinya memperlihatkan Arthur dan Mera yang kini akan pergi ke Atlantis untuk menghentikan Orm. Seumur hidupnya baru kali ini Arthur pergi ke Atlantis hingga ia pun menjadi terkesan dengan pemandangannya.
Sesampainya di sana, Arthur dibawa ke seorang pria yang merupakan mantan ajudan Ratu Atlana, ibu Arthur. Di sini sang ajudan mengatakan jika Arthurlah yang lebih pantas menjadi Raja Atlantis, bukan Orm. Sebelum menghentikan Orm, Arthur akan dilatih dulu oleh sang ajudan. Karena ia yakin jika Orm tidak akan terima dengan kehadiran Arthur. Namun di sini Arthur tidak yakin jika dirinya bisa menjadi raja sebab ia adalah campuran bangsa manusia. Sang ajudan pun mengatakan jika Arthur harus mengambil Trisula legenda milik Raja pertama Atlantis. Trisula itu hanya dapat diambil oleh orang yang mempunyai darah keturunan dari Raja pertama. Jika Arthur dapat mengambilnya, maka Raja pertama merestui Arthur untuk menjadi raja. Kemudian sang ajudan memberikan sebuah tabung yang di dalamnya berisi peta di manakah Trisula Sakti Raja pertama berada. Namun di waktu yang sama tiba-tiba terjadi ledakan. Ternyata itu adalah para anak buah Orm yang telah mengetahui kehadiran Arthur dan hendak menangkapnya. Karena kalah jumlah, akhirnya Arthur berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Orm adiknya. Di sini Orm mengatakan jika ia malu mempunyai kakak seperti Arthur yang merupakan hasil hubungan gelap ibunya dengan bangsa manusia. Mendengar hal tersebut membuat Arthur naik darah dan langsung menantang Orm berduel sampai di antara mereka ada yang tewas. Dengan senang hati Orm pun menerima tantangan Arthur lalu meminta semua anak buahnya agar segera menyiapkan tempat untuk mereka berduel. Beberapa jam kemudian terlihat Orm dan Arthur yang sudah siap untuk berduel. Hingga inilah aksi mereka. Di tengah perduelan terlihat Arthur yang terus menyerang Orm. Namun pada akhirnya Orm dapat membalikan keadaan dan balik memojokkan Arthur. Ketika Arthur akan dihabisi, tiba-tiba Mera menyelamatkan Arthur dan langsung membawanya kabur dari Atlantis. The plan was to recover Atlan's trident, then Wait, you said we couldn't go over these walls. I did. Singkat cerita, Arthur beserta Mera berhasil kabur dan kini mereka menuju ke Gurun Sahara, yaitu untuk mencari lokasi Trisula Raja pertama. Di sini Arthur dan Mera sempat kebingungan karena sudah cukup lama mereka berjalan namun tidak menemukan apapun. Ketika Arthur gegelendang, tiba-tiba ia terperosok ke bawah pasir dan Mera pun langsung mengikutinya. The desert, now we are stranded. Ternyata di bawah pasir itu ada bekas kerajaan dan Trisula Sakti Raja pertama juga dibuat di kerajaan ini. Mera segera memasukkan tabung pemberian dari sang ajudan ke sebuah lingkaran besar. Alhasil lingkaran itu bergerak dan menampilkan hologram Raja Atlantis pertama. Di sini sang raja berkata jika orang yang bisa mendapatkan Trisula Saktinya hanyalah dari keturunan sang raja. Orang tersebut harus berhati bersih karena Trisula itu akan membuat pemiliknya menjadi penguasa laut dan daratan. Setelah itu tiba-tiba muncul satu botol dari bawah yang berisi peta lokasi Trisula Sakti sebenarnya. Pada akhirnya Arthur dan Mera bergegas pergi sesuai arahan dari peta tersebut. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Arthur dan Mera yang berada di tepi pantai Itali. Dengan cepat Arthur segera mengarahkan botol ke tengah laut. Dan ketika dilihat ternyata di tengah laut itu ada cahaya yang menandakan Trisula Sakti tersebut berada di sana. Di waktu yang sama tiba-tiba ternyata serangan itu dari David si Black Manta yang telah diberi kekuatan oleh Orm berupa teknologi canggih. Bukan hanya David, beberapa anak buah Orm juga berada di sana hingga Mera dan Arthur pun segera melawan mereka semua. I thought I told you not to make...
Setelah peperangan cukup lama, pada akhirnya Arthur berhasil melempar David ke tengah laut. Sedangkan Merah berhasil menghabisi para anak buah Orm. Tak ingin membuang waktu, Arthur dan Merah bergegas pergi ke tempat Trisula itu berada. Malam harinya ketika Arthur dan Merah masih dalam perjalanan, mereka harus diserang oleh banyak sekali makhluk mengerikan. Karena jumlah makhluk itu sangat banyak, Arthur dan Merah memutuskan untuk kabur ke dalam laut. Arthur dan Merah terus saja dikejar oleh makhluk tersebut yang jumlahnya tidak terhitung. Hingga di suatu waktu Arthur melihat pusaran air bercahaya dan ia pun memasukinya. Di sini pegangan tangan Arthur dan Merah harus terlepas sehingga membuat Merah terpental jauh. Merah pun hampir dimakan hiu purba, namun tiba-tiba ada seorang yang menyelamatkannya. Orang itu langsung membawa Merah ke daratan dan mencoba menyadarkannya. Tak lama Arthur datang dan ia sangat terkejut karena orang yang telah menyelamatkan Merah adalah Ratu Atlana atau ibu kandung Arthur. Kemudian Atlana menjelaskan jika dirinya dikurung di sini oleh Raja Orpak selama puluhan tahun, karena ketahuan telah mempunyai anak dari bangsa manusia. Tempat ini adalah inti bumi sehingga tidak akan ada satupun orang yang bisa menemukan Atlana kecuali orang yang mendapat restu dari Raja pertama untuk mengambil Trisula Sakti. Kehadiran Arthur di sini menandakan jika dirinya telah mendapat restu dari Raja pertama untuk mendapatkan Trisulanya. Kemudian Atlana mengatakan jika Trisulanya berada di balik air terjun, namun di sana dijaga oleh makhluk yang bernama Karaten. Karaten adalah makhluk purba raksasa peliharaan Raja pertama yang sampai sekarang masih hidup untuk menjaga Trisulanya. Pada akhirnya tanpa menunggu lama Arthur langsung masuk ke air terjun untuk mengambil Trisula tersebut. Sesampainya di sana Arthur bergegas mengambil Trisula itu yang sedang dipegang oleh Raja pertama Atlan yang sudah wafat. Namun tiba-tiba ada Karaten si makhluk purba yang langsung menyerang Arthur. Ketika Arthur sudah terpojok, ia pun berkata kepada Karaten kalau ia adalah keturunan sang raja dan berniat untuk mendamaikan makhluk lautan dan daratan. Karaten pun menghentikan serangannya karena baru kali ini ada manusia yang dapat berbicara dirinya selain raja pertama. Pada akhirnya Karaten percaya jika Arthur adalah keturunan sang raja dan ia memperbolehkan Arthur untuk mengambil Trisulanya. Tak hanya itu, mulai dari sekarang Karaten juga akan tunduk kepada Arthur. Kemudian Arthur mengambil Trisula tersebut dan dengan Trisula itu tubuh Arthur menjadi terhubung dengan semua makhluk yang berada di lautan. Adegan berpindah ke Orm yang sedang berperang dengan kerajaan lain karena tak mau bergabung dengannya. Di tengah peperangan itu tiba-tiba Karaten muncul dari dalam tanah yang ditunggangi oleh Arthur. Arthur dan Karaten langsung menghentikan peperangan itu dan menantang Orm agar bertarung sekali lagi dengannya. Orm pun menerima tantangan dari Arthur. Namun kali ini pertarungan tersebut akan dilakukan di daratan. Tak lama kemudian memperlihatkan Arthur dan Orm yang sudah bersiap akan berduel. Semua raja dari lautan juga ikut menyaksikan pertarungan tersebut. Di sini Arthur membuat perjanjian siapa yang menang maka dirinya akan menjadi Raja Atlantis. Namun untuk yang kalah maka ia harus tewas pada hari ini juga. Orm pun tidak keberatan hingga pertarungan pun terjadi.
Pertarungan mereka berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Arthur berhasil memojokkan Orm. Di sini Orm sudah pasrah jika Arthur ingin menghabisinya. Namun tentunya Arthur tidak sekejam itu dan akan tetap membiarkan Orm hidup. Tak lama datanglah Ratu Atlana, ibu mereka, dan langsung memeluk Orm. Atlana berkata jika Orm sudah salah kaprah karena berniat untuk menyerang bangsa manusia. Seharusnya bangsa manusia dan lautan bersatu agar mereka bisa bersama-sama menjaga dunia ini. Orm pun hanya bisa menangis karena ia telah menyadari kesalahannya. Tak lama datanglah sang ajudan Ratu Atlana bersama beberapa anak buahnya. Di sini sang ajudan telah mengetahui jika Orm sudah bekerja sama dengan David atau Black Manta dalam penyerangan kapal selam ke Atlantis. Sesuai dengan peraturan kerajaan, Orm harus dihukum di dalam penjara yang berada di bawah gurun Sahara. Setelah itu Arthur pun resmi menjadi Raja Atlantis sementara Orm akan dipenjara. Hail to the king! Hail to the king! Hail to the king! Keesokan harinya memperlihatkan Atlana yang mendatangi Tom ayah Arthur setelah sekian lama mereka berpisah. Sementara untuk Arthur dan Mera terlihat mereka yang saling jatuh cinta hingga mereka pun memutuskan untuk menikah. Di sisi lain memperlihatkan David atau si Black Manta yang berhasil diselamatkan oleh ilmuwan berasal dari Asia bernama Dr. Sin. Rupanya Dr. Sin ini adalah ilmuwan yang sedang mencari tahu tentang kebenaran adanya kerajaan Atlantis. David pun berjanji akan membawa Dr. Sin ke Atlantis asalkan ia mau membantu David untuk melenyapkan Arthur atau si Aquaman. Beberapa tahun kemudian memperlihatkan Arthur dan Mera yang kini sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Arthur Junior. Terlihat Arthur yang sangat bangga tatkala melihat putranya bisa berbicara dengan ikan di akuarium seperti dirinya dulu. Adegan berpindah kepada David si Black Manta yang sedang bersama Dr. Sin si ilmuwan. Sesuai dengan perjanjiannya, David akan membawa Dr. Sin ke Atlantis menggunakan jalur benua Antartika. Di tengah perjalanan, David, Dr. Sin, dan para anak buahnya tak sengaja menemukan gua dan mereka semua langsung memasukinya. Di dalam gua tersebut rupanya ada genangan air yang mungkin bisa langsung tersambung ke Atlantis. Hingga David CS segera menggunakan kostum penyelam untuk masuk ke dalam air tersebut. Di sana mereka menemukan bangunan kerajaan yang sepertinya telah tenggelam ribuan tahun yang lalu. Kemudian David diserang oleh monster bertentakel yang membuatnya terpental cukup jauh. Di waktu yang sama tak sengaja David menemukan trisula hitam yang sudah patah dan David segera menyambungkannya. Ketika trisula itu disambungkan, tiba-tiba David mendapat penglihatan dan bertemu dengan sosok iblis bernama Cordex. Di sini Cordex sudah mengetahui jika David sangat dendam kepada Arthur atau si Aquaman yang telah menyebabkan ayah David tewas. Cordex berjanji akan memberi kekuatan penuh asalkan David mau melepaskan segel di tubuh Cordex yang lokasinya berada di Istana Tua. David yang memang sangat dendam kepada Arthur tentu ia pun menyetujuinya. Mulai dari sini tubuh David dirasuki oleh Cordex yang akan membimbingnya untuk sampai ke Istana Tua tersebut, yaitu untuk membukakan segel yang ada di tubuh Cordex. Sesuai arahan dari Cordex, David berhasil memasuki gudang Atlantis lalu mencuri bahan bakar yang bernama Orichalcum. Setelah itu David CS segera kabur, namun untungnya Mera istri Arthur datang hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di tengah pengejaran terlihat Dr. Sin yang sangat bahagia karena ia telah berhasil membuktikan penelitiannya tentang kerajaan Atlantis yang selalu dianggap mitos. Bahkan sekarang Dr. Sin telah melihat kerajaan Atlantis dengan mata kepalanya sendiri. Di balik itu Mera terus saja mengejar hingga ia pun berhasil ditembak oleh David. Di waktu yang sama datanglah Arthur yang begitu murka tatkala melihat Mera istrinya terluka parah. Arthur langsung menyerang David hingga terjadilah pertarungan. David, we gotta go.
Namun sayangnya David CS berhasil kabur sambil membawa bahan bakar Orichalcum yang telah dicuri tadi. Beberapa jam kemudian terlihat Mera yang terluka cukup parah dan harus dirawat beberapa hari di kerajaan Atlantis. Terlihat juga di sana ada ayah Mera atau Raja Nerus dan juga ibu Arthur yaitu Ratu Atlana. Di sini Arthur langsung menjelaskan jika yang membuat semua kekacauan ini adalah musuh lamanya yaitu David. Bahkan David juga telah mencuri bahan bakar dari kerajaan Atlantis yaitu Orichalcum. Bahan bakar itu akan sangat berbahaya karena jika digunakan di daratan bisa membuat semua makhluk hidup bermutasi. Namun Arthur tidak mengerti kenapa David bisa menjadi sekuat itu padahal dulunya David hanyalah manusia biasa. Mendengar itu semua, Ratu Atlana meminta Arthur agar segera membebaskan saja om adik Arthur yang kini sedang dipenjara di bawah gurun Sahara. Sebab dulunya om cukup dekat dengan David sehingga om pasti akan dapat membantu mereka untuk menangkap David. Tak ada pilihan lain, akhirnya Arthur pergi ke penjara yang ada di bawah gurun Sahara untuk membebaskan om adiknya. Sesampainya di sana terlihat om yang badannya sangat kurus karena selama ini ia tidak pernah diberi makan. Dengan dibantu oleh gurita peliharaannya, Arthur langsung membawa om untuk kabur dari penjara tersebut. Namun tentunya hal itu tidak mudah karena di luar banyak sekali penjaga yang seperti monster hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Pada akhirnya Arthur dan om berhasil naik ke permukaan. Namun mereka masih saja dikejar oleh para penjaga penjara. Tidak ada pilihan lain, Arthur dan om harus melawan mereka semua hingga inilah aksinya. Di tengah pertarungan om sempat terpojokan karena kondisinya yang sudah kelelahan. Namun ketika air ombak menyiram tubuhnya, seketika om kembali kuat karena menyerap energi dari laut. Pada akhirnya om dan Arthur berhasil meratakan para penjaga itu lalu segera pergi ke Atlantis. Di tengah perjalanan Arthur menceritakan jika sekarang ia membutuhkan bantuan om yaitu untuk menangkap David. Arthur juga menjelaskan jika David telah mencuri bahan bakar Orichalcum yang dapat menghancurkan kehidupan di bumi. Om menjawab jika dulu ia kenal dengan David dari Raja Perompak yang markasnya tak jauh dari kerajaan Atlantis. Dengan cepat Arthur dan om langsung mendatangi markas Raja Perompak tersebut. Sesampainya di sana si raja malah tidak mau memberitahu di mana David sekarang. Sehingga dengan terpaksa Arthur harus sedikit menyiksanya. Karena tak tahan dengan siksaan Arthur, akhirnya si raja mengatakan jika David sekarang berada di pulau selatan Pasifik. Adegan berpindah ke David yang sekarang sudah berada di pulau tersebut. Sekarang David menjadikan pulau ini sebagai markasnya untuk membakar semua Orichalcum agar membuat semua makhluk hidup bermutasi. Semua ini adalah bisikan dari Kordex sebelum segelnya dibukakan. Karena jika semua makhluk hidup telah bermutasi, nantinya mereka semua akan mengabdi kepada Kordex. Sementara untuk Dr. Sin terlihat ia yang begitu tertekan oleh David karena sebenarnya Dr. Sin tidak menginginkan ini semua terjadi. Dr. Sin hanya berniat membuktikan penelitiannya saja tentang kerajaan Atlantis. Namun sekarang Dr. Sin tidak bisa berbuat banyak karena takut dihabisi oleh David. Di sisi lain memperlihatkan Arthur dan Om yang baru sampai di pulau tersebut. Mereka berdua segera menyusuri pulau itu untuk menemukan markas David. Di tengah perjalanan mereka sangat terkejut karena sebagian makhluk yang ada di pulau ini telah bermutasi termasuk tumbuhan. Kemudian mereka dikejar oleh banyak sekali belalang besar, namun untungnya Arthur dapat kabur dengan menggunakan cara ini. Oh shit! Yeah! Wait up! Yeah! Setelah itu Arthur dan Om melanjutkan perjalanannya untuk mencari markas David. Hingga tak jauh dari sana pada akhirnya mereka berhasil menemukan markas David dan langsung melumpuhkan beberapa anak buah David yang berjaga di luar. Hey,
Hingga di suatu waktu mereka berhasil masuk ke ruangan kontrol dan bertemu dengan Dr. Shin. Awalnya Om ingin menghabisi Dr. Shin karena dianggap masih antek-anteknya David. Namun Dr. Shin bersumpah jika dirinya tidak bermaksud melakukan ini semua dan hanya sedang meneliti tentang Atlantis saja. Namun David mengancam akan menghabisi Dr. Shin jika tidak menuruti perintahnya. Arthur pun percaya dengan perkataan Dr. Shin sehingga Arthur menanyakan kenapa David bisa sekuat sekarang. Dr. Shin menjelaskan jika David telah menemukan trisula hitam yang seketika membuat dirinya bersekutu dengan iblis bernama Cordex. Semua kekuatan David itu adalah kekuatan Cordex yang merasuki tubuh David. Cordex meminta David agar melepaskan segel yang menyegel dirinya sejak ribuan tahun lalu. Belum sempat menjelaskan semuanya, tiba-tiba mereka diserang oleh ajudan David dan para anak buahnya. Obtain great powers and in return. Setelah pertempuran cukup lama, pada akhirnya Arthur dan Om berhasil meratakan mereka semua. Kemudian datanglah David dengan menggunakan kostum Black Mantanya dan langsung menyerang Arthur dan juga Om. Di tengah pertarungan, David melemparkan trisula hitamnya ke hadapan Om. Namun untungnya Om dapat menghindar. Kemudian Om membawa trisula itu untuk dilemparkan balik ke arah David. Namun tiba-tiba Om mendapat penglihatan Cordex di masa lalu. Di waktu yang sama ternyata Raja Nerus beserta dengan kerajaan yang lain datang untuk membantu menghabisi David. Akibat tembakan tersebut pulau itu akan hancur sehingga menyebabkan David dan Arthur terlempar ke dalam laut. Di sini mereka berdua masih melanjutkan perduelannya, namun sayang David berhasil kabur dijemput oleh si ajudan yang ternyata masih selamat. Dengan cepat Arthur berniat untuk mengejar kapal David. Namun sayang kapal itu menembakkan gelombang sonar hingga membuat Arthur terpental. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Arthur dan para kerajaan laut lainnya sedang berkumpul di daratan. Terlihat juga di sana ada Orm yang berhasil selamat meskipun harus terluka di tubuhnya. Orm langsung menceritakan tentang penglihatannya ketika memegang trisula hitam milik David tadi. Ribuan tahun lalu seorang raja pertama Atlantis yang bernama Atlan mempunyai adik yaitu Cordex. Kala itu Cordex selalu menggunakan Oracle Cam untuk melawan semua musuh-musuhnya. Namun Raja Atlan memarahi Cordex karena hal tersebut bisa berdampak buruk kepada semua makhluk bumi. Cordex yang tidak terima, ia pun malah marah dan menantang Raja Atlan agar berperang saja dengannya. Kemudian Cordex menggunakan bahan bakar Oracle Cam untuk mengubah semua pengikutnya agar bermutasi menjadi monster termasuk dirinya. Raja Atlan yang menyadari jika adiknya sudah sangat keterlaluan, ia pun dengan terpaksa memeranginya. Pada akhirnya Raja Atlan berhasil mengalahkan Cordex, lalu ia segel dengan menggunakan sihir beserta darahnya. Kebetulan sekali di masa sekarang ada David yang sangat dendam kepada Arthur, sehingga Cordex memanfaatkannya agar bisa membukakan segel tersebut. To remain frozen for eternity. Keesokan harinya memperlihatkan keluarga Arthur yang masih membicarakan tentang bagaimana caranya untuk menghentikan David. Di sini Ratu Atlana teringat jika satu-satunya cara untuk membuka segel itu harus dengan menggunakan darah keturunan langsung dari sang Raja Atlan yang masih hidup. Sedangkan keturunannya itu hanya tinggal ada Ratu Atlana sendiri, Om Arthur, dan terakhir Arthur Junior. Seketika mereka sadar jika sekarang David pasti sedang mengincar Arthur Junior. Di sisi lain memperlihatkan Tom ayah Arthur yang sedang menidurkan Arthur Junior. Tak lama semua lampu mati karena ternyata David sudah berada di sana untuk menculik Arthur Junior. Dengan cepat David langsung menghajar Tom lalu bergegas pergi sambil membawa Arthur Junior. Beberapa menit kemudian Arthur berserta Mera datang dan ia sangat terkejut tatkala melihat Tom sudah dalam keadaan sekarat dan rumahnya terbakar. Dengan sangat marah Arthur meminta Mera agar mengobati Tom ayahnya. Sementara Arthur sendiri akan mengerahkan pasukan untuk menghentikan David.
Adegan berpindah kepada Dr. Sin yang sedang berada di kapalnya bersama dengan David CS. Rupanya mereka sedang menuju lokasi tempat penyegelan Cordex. Karena sekarang juga David akan membukakan segel itu menggunakan darah Arthur Junior. Dr. Sin yang memang berpihak kepada Arthur, ia pun mengirim lokasinya sekarang kepada Arthur agar bisa menghentikan David. Arthur yang sudah mendapatkan lokasi tersebut bergegas pergi bersama raja-raja yang lainnya termasuk Om. Di sisi lain memperlihatkan David yang sudah tiba di lokasi tersebut. David memaksa Dr. Sin agar ikut bersamanya masuk ke dalam sambil membawa Arthur Junior. Sementara ajudan David ia perintahkan untuk menunggu di kapal bersama dengan para anak buahnya yang lain. Di waktu yang sama terlihat Arthur dan pasukannya yang baru sampai. Di sini Arthur mengerahkan semua makhluk laut untuk menyerang kapal ajudan David dan inilah yang terjadi. Setelah si ajudan dan semua anak buahnya koat, Arthur CS langsung mengejar David yang memasuki istana tua. Sedangkan untuk David terlihat ia sudah berada di dalam istana dan berada tepat di hadapan Cordex yang masih tersegel. Di sini David meminta Dr. Sin agar menyerahkan Arthur Junior karena darahnya akan ia gunakan untuk melepaskan segel Cordex. Namun Dr. Sin mencoba menipu David dengan menukar Arthur Junior dengan bom waktu hingga terjadi ledakan. Sayangnya ledakan itu tidak sedikit pun melukai David sehingga David balik akan menghabisi Dr. Sin. Untungnya Arthur datang tepat waktu dan langsung menyerang David. Di tengah pertarungan terlihat Arthur yang kewalahan oleh David. Namun untungnya Arthur diselamatkan oleh Mera istrinya yang berhasil membuat David terpental. Kemudian saat Mera akan membawa Arthur Junior, tiba-tiba David melemparkan trisula hitamnya kepada Mera. Untungnya Orm berhasil menangkap trisula tersebut. Namun seketika tubuh Orm dirasuki oleh Cordex yang membuatnya malah menyerang Arthur. Orm yang kerasukan ia pun berhasil melukai tubuh Arthur lalu memakai darah Arthur untuk membuka segel Cordex. Ketika segel itu akan terbuka dengan sekuat tenaga, Arthur mencoba menyadarkan Orm adiknya hingga Orm pun berhasil sadar kembali. Kemudian Arthur melemparkan trisula hitam ke arah Cordex yang 80% segelnya sudah terbuka. Namun Cordex berhasil menangkap trisula tersebut. Tak menyerah begitu saja, Arthur lanjut melemparkan trisula miliknya ke arah Cordex dan berhasil melenyapkan Cordex untuk selamanya. Lenyapnya Cordex membuat seluruh istana tua itu hancur sehingga Arthur dan yang lain harus segera keluar dari sana. Di waktu yang sama terlihat David yang sudah menjadi manusia biasa dan ia akan terjatuh bersama reruntuhan. Arthur yang baik hati ia pun mencoba mengulurkan tangannya untuk menolong David. Namun David yang tahu diri ia pun menolak tawaran Arthur dan memilih untuk lenyap. Pada akhirnya Arthur dan semuanya berhasil selamat termasuk Dr. Sin. Di sini tak lupa Mera mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sin karena tadi telah menyelamatkan Arthur Junior. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Arthur dan Raja Nerus yang menghadiri acara wawancara di Amerika. Di sini akhirnya Arthur memberitahu semua umat manusia jika kerajaan Atlantis itu benar-benar ada dan Arthurlah rajanya. Arthur berharap jika semua manusia daratan bisa hidup damai dengan makhluk laut sehingga mereka bisa saling bekerja sama demi menjaga bumi. Kemudian film pun tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.